Dana desa dan alokasi dana desa tahun 2023 di beberapa desa Kabupaten Jeneponto diduga terlibat praktik korupsi. Dari sejumlah sumber dan pengelolaan informasi lapangan, rakyat Sulsel disinyalir salah satu desa tersebut yakni Desa Parasangan Beru, Kecamatan Toratea. Sejumlah kegiatan yang menggunakan ADD dan DD pada tahun 2023 di desa ini diduga fiktif, termasuk kegiatan pengadaan hewan ternak berupa sapi dan kambing serta pengadaan kursi kantor desa. Dugaan kegiatan fiktif di Desa Parasangan Beru tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 35 juta rupiah, yaitu dari kegiatan pengadaan sapi dan kambing 18 juta rupiah, serta 7 juta rupiah dari pengadaan kursi kantor, serta sejumlah nominal potensi kerugian pada kegiatan lainnya. Penjabat Bupati Jeneponto Junedi Bakri yang dimintai tanggapannya terhadap dugaan kegiatan fiktif di Desa Parasangan Beru mengungkapkan bahwa dirinya secara khusus belum mendapatkan laporan, namun pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berani melaporkan hal-hal demikian. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, antara lain masalah kemiskinan, pendidikan pelayanan publik, hingga masalah penanganan bencana seperti banjir. Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat, sehingga menghasilkan suatu kolaborasi. Misalnya, dalam penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, penanggulangan tersebut akan jauh lebih efektif apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Salah satu faktor yang dapat mendukung kolaborasi adalah transparansi pemerintah. Karena dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, mengkritisi, memberi masukan, bahkan mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi negara kita. Nah, fokus utama yang akan kita bahas adalah open governance. Open governance adalah sebuah konsep tata kelola pemerintah yang menitik beratkan pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan publik, menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta memantau pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari tujuan dari open governance. Tujuannya ialah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Secara khusus, tujuan ini dapat dijangkau sebagai berikut, seperti meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi publik, hingga meningkatkan akuntabilitas. Nah, dengan terbukanya informasi dari pemerintah, kini kita semua dapat berkolaborasi dengan mudah untuk mendukung kinerja pemerintah. Mulai dari menyalurkan pendapat, mengawasi, melaporkan, bahkan membuat suatu karya. Berawal dari gagasan yang dilakukan secara individu, semangat open governance membukakan pintu komunikasi untuk saling menghubungkan individu yang satu dengan yang lainnya, untuk memantapkan gagasan mereka dan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia. Prinsip transparansi merupakan fondasi utama dalam open governance. Prinsip ini menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Pemerintahan harus memastikan bahwa semua data dan informasi terkait kebijakan, pengeluaran, dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah beroperasi dan berkontribusi pada pengawasan terhadap kebijakan publik. Prinsip partisipasi menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, forum, dan platform digital. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan masukan yang berharga dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pemerintah harus menjelaskan dasar-dasar kebijakan yang dibuat dan memberikan laporan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Prinsip inklusi
berfokus pada pentingnya melibatkan semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup memastikan bahwa suara kelompok yang terpinggirkan seperti wanita, minoritas, masyarakat miskin didengar. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata, serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Keterbukaan data adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk mempublikasikan data yang dapat diakses oleh publik. Data tersebut harus disediakan dalam format yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat, peneliti, dan sektor swasta. Dengan keterbukaan data, masyarakat dapat melakukan analisis dan penelitian, serta menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Prinsip kolaborasi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan bersama. Dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, berbagai pihak dapat saling mendukung dan mengatasi tantangan yang ada. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat kapasitas masing-masing pihak dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam open governance mengacu pada penerapan teknologi dan pendekatan baru untuk meningkatkan proses pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus berusaha untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan publik dan menjangkau masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menciptakan solusi yang lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dalam implementasi open governance. Ini berarti bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Dengan menjaga keberlanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip open governance tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi menjadi bagian yang melekat dalam budaya dan praktik pemerintahan. Nah, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penerapan prinsip open governance mendorong transparansi dalam prosedur administratif, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi serta pelayanan. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan lebih optimal. Contohnya adalah penggunaan e-governance dalam administrasi yang memungkinkan pelayanan lebih cepat, efisien, dan integrasi. Lalu yang kedua ada mencegah korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran, tender proyek, hingga pengambilan keputusan strategis. Transparansi ini membuat pihak yang berwenang lebih bertanggung jawab atas tindakannya dan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan publik. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen untuk bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel, masyarakat cenderung memiliki rasa percaya yang lebih besar terhadap institusi negara. Lalu yang terakhir ada memperbaiki kualitas kebijakan. Proses pembuatan kebijakan yang inklusif melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap permasalahan. Di sini ada contoh implementasi open governance. Yang pertama itu ada portal data terbuka. Portal data terbuka ini adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan data publik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui data Go.id.
Adapun tujuannya yaitu meningkatkan transparansi, efisiensi pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi berbasis data di sektor publik. Selanjutnya ada contoh nyata yaitu Kota Jakarta menggunakan data ini untuk mendukung program Smart City. Selanjutnya yang kedua itu ada program lapor. Jadi, platform lapor ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait layanan publik secara langsung kepada pemerintah secara mudah. Di sini ada contoh implementasinya itu, pengguna dapat melaporkan masalah seperti jalan rusak, pelayanan kesehatan yang buruk, atau birokrasi yang lambat. Adapun contoh nyatanya itu seperti program Jakarta Smart City menggunakan lapor untuk memantau respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat dan meningkatkan kecepatan layanan. Jadi, program lapor ini memiliki manfaat seperti meningkatkan kepercayaan publik dengan memastikan suara masyarakat didengar terhadap keluhan masyarakat seperti jalan rusak yang menyebabkan macet dan pelayanan kesehatan yang lambat dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada transparansi anggaran. Jadi program open budget ini diterapkan di berbagai daerah untuk mempublikasikan informasi anggaran pemerintah secara daring. Selanjutnya ada contoh implementasinya yaitu pemerintah Kota Ambon mempublikasikan rincian penggunaan anggaran di situs resminya, yaitu untuk memungkinkan masyarakat memantau alokasi dan penggunaannya. Adapun manfaatnya yaitu memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Selanjutnya ada transparansi dana bantuan operasional sekolah. Jadi program ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang alokasi dan penggunaan dana pendidikan di sekolah. Jadi implementasinya yaitu di Kalimantan Tengah pemerintah menyelenggarakan kompetisi mading dengan tema transparansi bantuan operasional sekolah di sekolahku. Manfaatnya yaitu meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah dengan memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua tentang pentingnya pengawasan penggunaan dana publik. Tantangan open governance yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan tantangan besar bagi open governance karena menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Praktik korupsi yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Yang kedua, yaitu kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang belum optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga.